memasuki tafsir modern, penting bagi kita terlebih dahulu untuk memahami proses atau asal-muasal kisah-kisah Israiliyat masuk ke dalam tafsir klasik dan bagaimana respon serta sikap oleh para mufassir modern terhadap masuknya kisah-kisah Israiliyat di dalam kajian tafsir. Pengertian Israiliyat secara bahasa adalah dari kata Israil yang merupakan nama lain dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Adapun secara istilah, menurut Muhammad Hussein Ad-Dhahabi, Israiliyat adalah kejadian atau kisah yang diriwayatkan bersumber dari orang-orang Bani Israel, terutama dari kaum Yahudi dan Nasrani. Adapun cakupan yang sangat luas, diantaranya adalah para ulama tafsir tidak membatasi pada kisah dari orang Yahudi saja, namun mencakup seluruh kisah atau kejadian yang dinukil dari umat-umat sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Proses penyebaran kisah-kisah Israiliyat di masa pra-Islam, orang-orang Quraisy melakukan perniagaan ke tempat-tempat orang Bani Israel, terutama ke daerah Syam. Terjadi pertukaran peradaban antara orang-orang Arab dan Bani Israel. Kedua, di masa Rasulullah, setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin bersinggungan dengan orang-orang Yahudi Bani Israel. Beberapa tokoh dan ulama Yahudi masuk Islam seperti Abdullah bin Salam, Abdullah bin Suriyah, dan Ka'ab al-Ahbar. Di masa sahabat, setelah wafatnya Rasulullah, pada sahabat tetap melanjutkan estafet perjuangan dakwah dengan menjadikan para tabi'in sebagai murid mereka. Kisah-kisah Israiliyat lah yang nantinya diajarkan kepada generasi setelahnya. Dan masa kodifikasi, yaitu kisah-kisah Israiliyat masuk ke dalam kitab tafsir seperti Tafsir At-Tabari, Tafsir Ibnu Katsir, dan banyak dengan berbagai derajat periwayatan. Proses penyebaran kisah-kisah Israiliyat di masa pra-Islam, orang-orang Quraisy melakukan perniagaan ke tempat-tempat orang Bani Israel, terutama ke daerah Syam. Terjadi pertukaran peradaban antara orang-orang Arab dan Bani Israel. Kedua, di masa Rasulullah, setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin bersinggungan dengan orang-orang Yahudi Bani Israel. Beberapa tokoh dan ulama Yahudi masuk Islam seperti Abdullah bin Salam, Abdullah bin Suriyah, dan Ka'ab al-Ahbar. Di masa sahabat, setelah wafatnya Rasulullah, pada sahabat tetap melanjutkan estafet perjuangan dakwah dengan menjadikan para tabi'in sebagai murid mereka. Kisah-kisah Israiliyat lah yang nantinya diajarkan kepada generasi setelahnya. Dan masa kodifikasi, yaitu kisah-kisah Israiliyat masuk ke dalam kitab tafsir seperti Tafsir At-Tabari, Tafsir Ibnu Katsir, dan banyak dengan berbagai derajat periwayatan. Ada bermacam-macam Israiliyat berdasarkan kesahihan periwayatan. Terdapat riwayat Israiliyat yang dianggap sahih atau kuat dan dhaif dianggap lemah, yang hal ini dipengaruhi pada tingkat kekuatan tafsir itu sendiri. Berdasarkan kesesuaian dengan syariat Islam, ada yang sesuai dengan syariat Islam, menselisihkan syariat Islam, dan yang belum ada keterangan sesuai atau tidaknya dengan syariat Islam. Berdasarkan tema yang dikandung, yaitu Israiliyat yang berkaitan dengan akidah, hukum, serta peringatan atau kejadian historis. Israiliyat berdasarkan kesesuaian dengan syariat. Sesuai dengan syariat, dianggap sesuai dengan syariat, yaitu riwayat yang sesuai dengan ajaran Islam dapat diakui kebenarannya dan diizinkan untuk diriwayatkan. Contohnya kisah tentang bumi yang berkaitan sekeping roti pada hari kiamat. Kemudian menyelisihi syariat, yaitu riwayat yang bertentangan dengan ajaran Islam, didustakan dan tidak boleh diriwayatkan, kecuali jika dijelaskan kedudukannya. Contohnya kisah-kisah yang mengandung penyimpangan akidah. Dan yang terakhir yaitu Israiliyat yang berdasarkan tidak ada, yaitu riwayat yang belum diketahui kesesuaiannya dengan syariat Islam. Maka sikap yang diambil adalah tawakuf, yaitu tidak menghukumi benar atau tidaknya. Adapun kitab tafsir yang memuat tentang kisah-kisah Israiliyat diantaranya adalah 1. Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran, karya Muhammad bin Jarir At-Tabari, banyak mencantumkan Israiliyat beserta sanad-sanadnya. Yang kedua, Tafsir Al-Quranul Azim, karya Al-Hafidz Ibnu Katsir, banyak mencantumkan Israiliyat namun setelahnya menjelaskan derajat periwayatan. Yang ketiga, Tafsir Al-Khazin disebut juga Lubanul At-Ta'wil fi Ma'an At-Tanzil, banyak juga memuat kisah-kisah Israiliyat. Dan yang terakhir seperti Tafsir Al-Alusi disebut juga Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir Al-Quranul Azim wa Sa'buni Al-Mathani, memuat beberapa riwayat Israiliyat.
Adapun sikap ulama terhadap kisah-kisah Israiliyat di dalam tafsir yaitu mencantumkan dengan seperti Ibnu Jarir at-Tabari yang banyak mencantumkan Israiliyat beserta sanad-sanadnya. Kedua, mencantumkan tanpa Israiliyat yaitu seperti Al-Baghawi yang banyak mencantumkan Israiliyat namun terkadang tidak mencantumkan sanad-sanadnya. Selanjutnya, mencantumkan dengan kritik seperti Ibnu Katsir yang banyak mencantumkan Israiliyat namun setelahnya menjelaskan derajat periwayatannya. Dan yang terakhir, menolak. Ada ulama yang berlebihan dalam menolak Israiliyat sehingga tidak mencantumkan sama sekali dalam tafsir mereka sendiri. Bagaimana hukum meriwayatkan Israiliyat? Yaitu dalil yang melarang, bahwa alasan pelarangannya ada yang dalil itu meriwayatkan Israiliyat di dalam tafsir adalah dianggap bahwa alasannya kaum Yahudi dan Nasrani telah merubah kitab-kitab mereka dan sulit untuk mengetahui secara pasti letak perubahan itu. Yang kedua yaitu dalil membolehkan, yaitu Allah telah membolehkan Nabi Muhammad untuk bertanya kepada ahli kitab, maka itu diperbolehkan pula bagi umatnya. Bagi Israiliyat yang dibolehkan dan melarang Israiliyat itu berdasarkan kesepakatan bersama-sama. Kesimpulan dari sikap terkait tentang bagaimana kisah-kisah Israiliyat menjadi riwayat dalam penafsiran, yaitu satu, menolak yang bertentangan, yaitu menolak seluruh Israiliyat yang bertentangan dengan Al-Quran dan kesahihan sunnah atau yang menselisih dasar-dasar agama Islam yang telah disepakati. Kedua, menerima yang beriwayatan Israiliyat yang sesuai dengan Al-Quran dan dapat diterima, namun kita bisa mencukupkan dengan yang ada pada Al-Quran saja. Kemudian bersikap hati-hati, yaitu jika Israiliyat tidak menselisih Al-Quran atau tidak bertentangan dengannya, maka selayaknya untuk berwaspada, tidak mendustakannya dengan kemungkinan sahih periwayatannya dan tidak pula membenarkannya dengan kekhawatiran bahwa riwayat tersebut mengandung kedustaan. Yang terakhir yaitu tawakuf. Jika belum ada keterangan sesuai atau tidaknya dengan syariat Islam, maka sikap yang tepat adalah tawakuf, yaitu tidak menghukumi benar atau tidaknya.